Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita semua untuk menghadiri dan mendatangi majelis-majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan kedatangan dan kehadiran kita di taman-taman surga seperti ini menjadi salah satu di antara deposit amal yang akan kita panen kelak insyaallah taala di hari kiamat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas hadis yang ke-39 pada sore hari ini bertemakan bersabar ketika tertimpa musibah. Bersabar ketika tertimpa musibah. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana biasa kita akan bacakan terlebih dahulu. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu anhu biha hatta syauka yushakuha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibu dari kaum mukminin, ibu kita semua. Bahwasanya Aisyah pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah suatu musibah yang menimpa seorang muslim, bahkan duri sekalipun yang melukainya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan dan dosanya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bertemakan bersabar ketika tertimpa musibah. Dalam tema ini sebenarnya ada dua poin besarnya. Yang pertama adalah bagaimana kita memahami musibah itu sendiri, ya, kaidah-kaidah untuk memahami musibah dan ujian. Kemudian poin besar yang kedua itu adalah definisi dari sabar, macam-macam sabar, keutamaan sabar, dan hal-hal yang bisa menafikan akan keutamaannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu sekitar 1 jam ke depan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dua poin besar ini yang akan kita bagi menjadi 6 subtopik insyaallah taala. Yang pertama, subtopik yang pertama dan pelajaran serta faedah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah perawi hadis. Perawi hadis pernah kita sampaikan dahulu, sebagaimana termaktub dalam kitab ini, bisa melihat perawi hadis pada hadis yang ke-16, ya. Tapi akan saya sampaikan sekelumit mengenai perawi hadis ini, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha ini adalah putri dari khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha, dan beliau adalah istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aisyah ini dilahirkan, ya, dilahirkan setelah 4 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Ya. Jadi beliau 4 tahun setelah hijrahnya, 4 tahun setelah diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, afwan. Lah kalau kita seandainya runtut, yakni usianya, kita akan temukan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut ajal Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika diangkat menjadi utusan atau rasul di usia berapa? Ya, 40. Sedangkan Aisyah ketika itu belum lahir. Lahirnya 4 tahun setelahnya. Berarti Aisyah lahir usia Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa? 44 tahun. Ya, nanti kita akan runtut ini. Jadi Aisyah lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berusia kisaran 44 tahun. Ya, 4 tahun setelah resmi diangkat sebagai rasul. Kemudian Aisyah dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikah akadnya itu di usia 6 tahun. Berarti usia Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa?
50 ya. Iya. Jadi di usia 6 tahun ya usia Aisyah dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu umur dan usia Nabi sallallahu alaihi wasallam kisaran 50 tahun. Ini hanya akad ya, 2 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Lah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ya, genap di usia 9 tahun Aisyah, inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hidup berumah tangga dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Di usia berapa? 9 tahun. Berarti usianya Nabi ketika itu berapa? 53 tahun. Jadi nikah akadnya 6 tahun, di usia 6 tahun, Nabi usia 50 tahun. Ya. Dan kumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun rumah tangga di usia 9 tahun dari usianya Aisyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu berusia 53 tahun, Masya Allah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita runtut ini karena sebenarnya banyak faedah ya, karena hampir kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakan itu berasal dari riwayat ya Aisyah radhiyallahu taala anha, dari permasalahan yang berkaitan dengan ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang berkaitan di rumah tentunya, puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan hubungan romantisme Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah tangga itu kebanyakan berasal dari siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi yang menjadi titik titik poin yang di sini itu adalah riwayat-riwayat yang berkaitan dengan romantisme Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita bisa melihat Aisyah kumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 9 tahun, sedangkan usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 53 tahun. Berarti ini sudah usia memiliki cucu ya sebenarnya ya. Tapi ternyata banyak sekali riwayat yang menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjaga romantisme bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Padahal usianya 9 tahunan ya di sini. Kita bisa melihat ada riwayat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbagi minum dengan satu gelas yang sama. Ya 53 tahun loh ini. Ya kemudian ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi junub bareng bersama Aisyah di usia berapa? 53 tahun lebih. Ya, bahkan Nabi SAW menunjukkan romantisme juga pernah mengecup Aisyah radhiyallahu taala sebelum berangkat sholat ke masjid, Masya Allah. Berarti kesimpulannya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, menjaga romantisme itu tidak dibatasi dengan usia. Nabi SAW di usia segitu mungkin kalau seandainya kita berada di usia yang sama agak canggung, apalagi usia-usia 53 tahun ke atas. Itu adalah usia-usia yang sudah momong cucu. Kalau seandainya menunjukkan romantisme agak sedikit canggung, malu ya. Tapi sekali lagi ya, kesimpulan dari banyaknya riwayat yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu taala anha itu sedikit banyak berkaitan dengan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah menjanda, berarti ketika ditinggal wafat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu genap di usia 18 tahun. Kalau 18 tahun yakni usia usia Aisyah, berarti usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Ya. Jadi ditinggal wafat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 18 tahun. Jadi masih Masya Allah, masih belia sebenarnya. Dan usia Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu 63 tahun. Ya. Allah Subhanahu wa taala ternyata ya memberikan banyak sekali keistimewaan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Meski di usia 18 tahun ini ternyata Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya. Di antara hikmahnya agar para sahabat, lebih khusus adalah para sahabiyat. Sahabiyat itu sahabat wanita, ya. Itu banyak menimba ilmu darinya. Maka kita bisa melihat ya, sepeninggal wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah ini benar-benar menjadi rujukan, terutama berkaitan dengan apa? Perkara-perkara rumah tangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita sampaikan ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa, puasanya seperti apa, bagaimana makannya, bagaimana kehidupan dan kesederhanaannya, dan terutama menjaga romantisme dan hubungan antar suami istri itu kebanyakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Banyak kemudian menimba ilmu dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu hikmahnya memanjangkan usia Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 65 tahun. Berarti yakni selisih ya 3 tahun yakni dari usianya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diwafatkan oleh Allah. Ya.
usia Aisyah 65 tahun ketika wafat, sedangkan usia Nabi SAW kisaran 63 tahun. Ya, ketika itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beliau meninggal di bulan Ramadan, di tanggal 17 Ramadan, ya, dan meninggalnya itu di malam hari. Tapi beliau sudah berwasiat, malam ini juga, ya, harus dikuburkan, karena beliau sudah berwasiat, yakni sebelum detik-detik kematiannya, dan berwasiat yakni pula yang kedua agar yang mensolatkan jenazahnya nanti itu adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa? Yakni Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu adalah orang yang mensolatkan jenazahnya Aisyah, karena ini adalah wasiat yakni dari Aisyah radhiyallahu anha sebelum wafatnya. Baik. Ini adalah sekelumit mengenai biografi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, nanti bisa merujuk kembali pada pembahasan hadis yang ke-16. Baik. Ini subtopik yang pertama. Subtopik yang kedua, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kaidah dalam memahami musibah atau ujian. Ya, ada beberapa kaidah penting yang harus kita pelajari dan harus kita pahami dalam menghadapi sebuah musibah. Ternyata musibah itu juga ada kaidah dan ada fikihnya. Nah, di sini ada 3 kaidah yang harus kita pahami dalam memahami musibah. Yang pertama, ya, dalam memahami kaidah yang pertama, dunia ini adalah medan ujian bagi setiap insan, tanpa melihat latar belakang dia kaya atau miskin, tanpa melihat latar belakang dia kafir ataukah muslim. Jadi dunia ini adalah memang tempatnya ujian dan medan, yakni ujian untuk setiap yakni manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yakni Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian itu akan menimpa setiap manusia tanpa melihat ras, suku, yakni bahkan agama. Coba kita lihat ayat lanjutan dari ayat ini, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, dan kami, artinya Allah Subhanahu wa taala akan terus menguji kamu dengan keburukan dan dengan kebaikan. Kamu di sini mencakup yakni seluruhnya, seluruh manusia. Tidak hanya dikhususkan orang-orang muslim semata, tapi semuanya. Maka dari ayat yang ke-15 atau ayat yang ke-35 dari surat Al-Anbiya, ini menjadi salah satu bukti yakni bahwasanya manusia tidaklah diciptakan di dunia ini pasti akan mengalami berbagai ujian dan yakni musibah, karena ini adalah tempatnya. Kalau seandainya kita nggak ingin ya mendapatkan dan menimpa kepada diri kita musibah, maka tunggulah yakni sejenak dan berusahalah kita semaksimal mungkin, karena jannah itulah tempatnya kesenangan selama-lamanya. Tidak ada sedikit pun yakni ujian dan musibah yang akan menimpa manusia di tempat yang mulia tersebut. Baik, ini adalah kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah itu termasuk hukuman atas dosa ataukah ujian guna meningkatkan derajat manusia? Ya, ini dalam bentuk pertanyaan. Ya. Jadi musibah yang mendera manusia itu sebagai bentuk hukuman timbal balik atas dosa manusia itu sendiri, ataukah musibah itu adalah ujian untuk meningkatkan derajat manusia? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, para ulama kemudian membuat kesimpulan bahwasanya sebab adanya musibah itu tidak bisa dilepaskan dari 2 hal. Jadi ada 2 sebab musibah itu terjadi. Ada 2 alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada manusia. Ya. Yang pertama, sebab yang pertama dan alasan pertama itu adalah karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba atau oleh seorang manusia. Ya. Jadi ini adalah alasan pertama. Adanya musibah itu tidak bisa dilepaskan dari alasan pertama, terkadang karena memang dosa yang ia lakukan, kemaksiatan yang ia kerjakan. Hal ini didasarkan pada surat An-Nisa ayat 79. Di dalam surat An-Nisa ayat 79 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma asabakum wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Dan tidaklah
Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadamu sayyi'ah, ya, kecuali apa? Dari dirimu. Ya. Jadi sebuah musibah itu sebuah ujian yang menimpamu, apapun yang bentuknya. Ya, hilangnya nyawa, hilangnya kehormatan, hilangnya harta, atau mungkin dalam bentuk sakit, ya. Itu semua tidak luput yakni dari dosa dan kemaksiatan yang engkau kerjakan. Ya. Ini berdasarkan surat An-Nisa ayat 70-79. Makanya di dalam sebuah hadis sahih yakni juga Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza aradallahu bi 'abdil khaira ajjalalahu al-uqubata fid dunya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu masih sayang atau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya, pasti hukuman itu akan Allah Subhanahu wa taala segerakan. Ada kata hukuman ini berarti apa? Bukan sebuah ujian untuk meningkatkan derajat, tapi ini adalah yakni sebagai balasan dan hukuman atas dosa yang ia kerjakan selama di dunia. Ya, ini adalah alasan yakni dan sebab yang pertama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada manusia. Adapun alasan yang kedua yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berkeinginan untuk meningkatkan dan meninggikan, ya, dan mengangkat derajat seorang mukmin yang sabar. Ini adalah alasan yang kedua. Ya, karena bisa jadi musibah itu dikarenakan karena faktor yang kedua ini. Allah Subhanahu wa taala punya keinginan bagi hamba-hambanya yang bersabar, orang-orang mukmin yang selalu tabah dalam menghadapi musibah, itu derajatnya akan diangkat, akan dinaikkan dan akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini salah satunya disebutkan dalam sebuah hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal abada idza sabaqat lahu minallahi manzilatan, ya, lam yuballigha bi amalihi." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang hamba itu memiliki kedudukan yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, coba kita lihat. Ketika seorang hamba itu memiliki kedudukan yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana amalannya itu tidak sampai kepadanya, pasti ibtalahumullahu fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu menganggap salah satu di antara sekian banyak hambanya itu spesial dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisinya, itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan terus apa? Menimpakan kepada hamba tersebut berbagai musibah dan ujian. Disebutkan di sini kemudian Rasulullah SAW merinci, ada kalanya ujian karena bukti sayangnya Allah, karena dia menjadi orang spesial di sisinya dan punya kedudukan yang tinggi di sisinya, terkadang menimpa jasadnya dalam bentuk penyakit misalnya. Kita lihat ya bagaimana Nabi Ayub alaihissalam bertahun-tahun lamanya. Itu bukan karena dosanya sebenarnya, tapi karena faktor apa? Sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub alaihissalam. Au fi malihi, atau hartanya. Ya, mungkin Allah Subhanahu wa taala tahan yakni selalu. Setiap kali dia bekerja dapatnya cukup untuk hari itu saja. Kok berbeda dengan tetangga-tetangga yang lain misalnya. Ya, atau mungkin Allah Subhanahu wa taala timpakan yakni musibah. Seluruh properti dan rumahnya terbakar ludes, tidak menyisakan yakni satu pun yang bisa dia ambil dari hartanya. Ya, tapi apa? Ini adalah bukti sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Au yakni fi waladihi, Allah Subhanahu wa taala yakni ambil secepatnya nyawa dari anak-anak yang selama ini menjadi qurratu ain, ya, sebagai apa? Penenang jiwa bagi dirinya. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW mengalami hal ini. Nabi SAW, ya, kita lihat hampir seluruh anak-anaknya, putra-putranya, ya, itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ayahandanya tercinta. Padahal kita tahu bahwasanya keberadaan anak laki-laki itu spesial sekali, terutama di kalangan orang-orang Arab yang ketika itu. Makanya ketika giliran anak yang terakhir laki-laki, karena tiga-tiganya meninggal sebelum wafatnya Nabi SAW, Abdullah, Al-Qasim, kemudian siapa? Yani Ibrahim. 3 putranya Nabi SAW itu wafat sebelum wafatnya Nabi SAW. Yang akhirnya kemudian apa? Memantik, ya, yani apa? Keinginan dari orang-orang kafir Quraisy untuk membuli Nabi SAW. Ya, maka di antara salah satu sebab turunnya surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di ayat yang ketiga ini adalah
salah satu di antara sebabnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak memiliki keturunan, artinya tidak memiliki anak laki-laki lagi. Inna syani'aka huwal abtar itu artinya apa? Sesungguhnya ya orang-orang yang membicumu itulah sebenarnya orang-orang yang terputus yakni nasabnya. Ini adalah hiburan tersendiri bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al-Kautsar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibully habis-habisan, ya sudah nggak punya ya apa namanya istilahnya garis keturunan lagi yang akan melanjutkannya kelak. Ya akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al-Kautsar sebagai hiburan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai bukti bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga, selalu mengawasi dan tidak akan meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di dalam sebuah hadis yang lain ini sebagai penguat ya dari hadis yang pertama tadi, bahwasanya alasan yang kedua bisa jadi karena apa? Ya karena apa? Karena keinginan Allah untuk mengangkat derajat yakni seorang hamba. Dalam sebuah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna idzamal jaza ma'a idzamil yani bala." Sesungguhnya besarnya balasan ya, besarnya pahala itu tergantung dengan besarnya apa? Yani ujian. Ya. Jadi ini adalah bukti Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara bala, musibah atau ujian dengan apa? Dengan balasan. Berarti ini tidak ada kaitan dengan dosa sama sekali. Berarti hadis ini memperkuat alasan yang kedua. Ya. Jadi besarnya sebuah pahala itu didasarkan pada besarnya ujian yang menimpa hamba tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan, "Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Maka manakala Allah Subhanahu wa taala itu mengungkapkan cintanya kepada seorang hamba, pasti hamba tersebut itu akan bertubi-tubi terus. Akan diuji dengan bertubi-tubi. Enggak akan ada henti-hentinya. Ya. Faman radiya falahur ridha. Maka barang siapa yang ridha maka baginya ya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu. Tapi ketika hamba tersebut karena saking terus-terusnya dia menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia merasa kecewa, dia merasa mengeluh, maka falahusud. Maka baginya adalah kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya dalam hadis ini dapat diambil kesimpulan yakni bahwasanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan sebuah musibah itu dengan sebuah yakni pahala. Berarti yakni pahala adanya musibah itulah sebagai bukti Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba tersebut guna untuk meningkatkan derajatnya. Nah, dari dua alasan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ada sebuah pertanyaan ya sebagaimana kita sampaikan yakni tadi. Kalau memang yakni demikian, bagaimana kita bisa membedakan musibah itu adalah hukuman ya atas dosa yang dilakukan oleh seorang hamba ya dengan apa? Dengan sebuah ujian guna untuk meningkatkan derajat seorang hamba tersebut. Bagaimana kita membedakan? Ya, karena dua sebab ini memang disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam as-sunnah yakni pula. Nah, di sini beberapa ulama menyebutkan ini berdasarkan persangkaan saja. Ya, tapi persangkaan ini ada yang persangkaan berdasarkan keyakinan, ya, artinya persangkaan yang kuat, ada yang berdasarkan persangkaan yang lemah. Nah, di sini ada empat kriteria agar kita bisa membedakan kira-kira si fulan ini ketika terkena musibah ini termasuk hukuman ataukah termasuk ujian untuk meningkatkan yakni derajat. Ada 4 kriteria. Yang pertama, ini berdasarkan keyakinan. Yang pertama, kalau seandainya orang kafir itu tertimpa musibah, kira-kira yang mana? Atas dosa ataukah ujian untuk meningkatkan derajat? Dosa, nggak mungkin. Kalau ini sudah pasti. Jadi kriteria yang pertama untuk membedakan musibah yang menimpa manusia, ya, kalau seandainya yang terkena musibah itu adalah orang kafir, selesai. Artinya bisa kita putuskan bahwasanya ini adalah sebagai hukuman yang Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia. Ya, itu sudah pasti. Ya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya orang itu adalah orang muslim, tapi dia suka menampakkan kemaksiatan, orang fasik tapi suka berbuat yakni kemaksiatan secara terang-terangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah.
Kira-kira alasan pertama atau alasan kedua? Pertama. Ya, ini adalah jawaban yang diutarakan oleh para ulama. Jadi kalau seandainya kita melihat saudara kita muslim dia, tapi masya Allah luar biasa sekali Ustaz. Ya, bagaimana tingkah polanya dia dalam bermaksiat itu luar biasa. Bahkan ditampakkan di hadapan manusia. Dia nggak pernah malu. Maaf, ya ketika berzina, ketika minum minuman khamr, itu nggak pernah merasa malu ditampakkan di hadapan banyak orang. Tapi dia muslim. Tapi qadarullah setelah itu nggak lama Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kepadanya. Baik berkaitan dengan fisiknya, penyakit, atau mungkin hartanya, atau mungkin anaknya, atau mungkin istrinya. Para ulama mengatakan berdasarkan persangkaan yang kuat, maka musibah itu adalah bagian dari hukuman yang Allah Subhanahu wa taala segerakan. Berarti alasan yang pertama. Taib. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya dia adalah orang muslim, orang mukmin, tapi wala nuzaki Allahu ahadan, kita tahu kesolehannya, ketaatannya, ya, ketaatannya dan kesolehannya, masa luar biasa sekali lah. Tapi nggak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah. Ya, kita ambil contoh manusia yang paling soleh adalah para nabi misalnya. Kok ternyata ada ujian? Satu contoh tadi siapa nabi? Ayub misalnya. Kita tahu kesolehannya dan dia termasuk orang muslim. Ya. Kira-kira persangkaan kita, ya, atau mungkin keyakinan kita bahwasanya musibah yang mengenai Nabi Ayub dan beberapa nabi yang lain, kira-kira ini alasan pertama atau alasan kedua? Alasan yang kedua. Alhamdulillah. Ya, berarti ini adalah sebagai bentuk ujian bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, guna untuk meningkatkan dan ya mengangkat derajat hamba tersebut. Taib. Yang terakhir kira-kira siapa? Coba, ini yang terakhir. Dipikir kira-kira. Laporkan keluhannya ini kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini masuk yang mana? Pertama atau yang kedua? Ini beda dengan yang kedua ya. Kalau yang kedua itu orang muslim tapi sudah kelihatan apa? Oh, yang kedua apa? Ya suka bermaksiat terang-terangan, ya udah. Ini bisa munafik yang di sini, kemudian bisa fasik di sini dan lain sebagainya. Kalau yang ketiga murni, masya Allah soleh banget. Para sahabat lah contohnya, para tabiin bahkan para nabi. Kalau yang keempat ini orang muslim, orang mukmin yang terkenal kesolehannya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah, ya dia nggak bisa sabar. Baik dengan lisannya atau dengan hatinya atau dengan seluruh anggota badannya. Dia selalu berkeluh kesah. Nah, kira-kira ketika orang seperti ini, kriteria yang keempat, Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah. Alasan pertama atau alasan yang kedua? Bisa dua-duanya? Satu atau dua? Baik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit di kalangan para ulama ini mengacu kepada persangkaan yang kuat, insyaallah. Itu alasannya adalah alasan yang pertama. Adalah sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk dosa yang Allah Subhanahu wa taala segerakan. Berarti dengan kata lain jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita dengan masya Allah solehahnya kita atau solehnya kita, kemudian kita terkena duri saja, kok ternyata kita nggak sabar, berarti ada kemungkinan besar ini adalah karena dosa yang kita kerjakan jamaah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 kriteria ini ini berdasarkan persangkaan. Tapi jangan kemudian 4 kriteria ini kita praktekkan untuk orang lain. Sampai di sini paham? Baik. Tapi ini sebagai bentuk evaluasi pribadi untuk kita sendiri jamaah. Maka oleh karenanya kesimpulan dari apa yang kita sampaikan di kaidah yang kedua ini adalah setiap musibah yang menimpa kita itu selayaknya kita sikapi dengan sabar dan tidak banyak berkeluh kesah. Susah, tapi memang nanti kita akan sampaikan keutamaannya luar biasa sekali. Ya, maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya orang itu sudah sabar dan tidak berkeluh kesah, itu tidak akan memikirkan apakah musibah ini adalah karena faktor dosa saya atau karena faktor ujian untuk meninggalkan derajat. Dia nggak akan berpikir sejauh itu. Kalau memang benar-benar dia itu sudah terbiasa
dan membiasakan dirinya untuk selalu bersabar dan tidak berkeluh kesah setiap kali mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang paling afdol ya, di antara nomor 2, 3 dan 4 itu kita semuanya sama, pukul rata. Setiap ujian yang menimpa kaum muslimin ya, itu disebabkan karena alasan yang pertama. Ya, itu yang paling afdol. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan demikian. Kita bisa melihat jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kasus yang pertama itu adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mengalami kekalahan di perang apa? Di perang Uhud ya. Tidak sedikit di kalangan para ulama mengatakan bahwasanya ini adalah karena dosa mereka. Ya Allah, ada nabi di situ. Para sahabat bagaimana keimanan mereka jauh dibandingkan dengan keimanan kita. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguji dengan kekalahan. Mungkin ya, kita akan punya persangkaan yang kuat, loh ini adalah sebagai ujian untuk meningkatkan apa? Derajat mereka, karena mereka adalah orang-orang soleh. Tapi ternyata yang ditelusuri Allah Ta'ala alam, sebagian ulama mengatakan ternyata ini adalah faktor dosa mereka. Dosa para sahabat dikarenakan mereka tidak mematuhi instruksi dan perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah karena apa? Para penjaga gunung yang didominasi oleh para pemanah itu, ya, akhirnya kemudian turun gunung. Para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan engkau turun gunung, karena mereka terkesima, ya, mereka tertipu dengan dunia, berharap segera untuk mendapatkan ghanimah atau harta rampasan. Tapi ternyata ini adalah salah satu strategi Khalid bin Walid yang ketika itu masih kafir. Dan ini adalah kekalahan pertama dalam beberapa peperangan yang dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ibrahim ibnu Adham, coba kita lihat, belajar dari pengakuan Ibrahim ibnu Adham. Ibrahim ibnu Adham rahimahullah pernah mengatakan, ya, ketika saya mendapati ada angin kencang misalnya, itu apa yang dia tuturkan? Angin kencang ini pasti gara-gara apa? Dosa saya. Jadi langsung suudzon kepada dirinya, ya. Suudzon kepada dirinya. Dan kita tahu bagaimana kapasitas keilmuan beliau, ya, bagaimana tingginya kesolehan beliau. Tapi beliau nggak sampai berpikiran bahwasanya saya adalah orang soleh, ya, adanya musibah yang melanda kaum muslim ini pasti karena apa? Ujian untuk meningkatkan derajat saya misalnya. Tidak, saya berpikir seperti itu. Dia langsung suudzon dengan dirinya. Dia merasakan ini adalah karena faktor dosa saya. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, ini adalah diantara ringkasan kaidah yang kedua. Kalau seandainya kita memakai 4 kriteria tadi, kafir, kemudian muslim tapi banyak maksiat, kemudian mukmin yang terkenal kesolehannya, atau mukmin tapi ketika tertimpa musibah nggak sabar, kita bisa pakai kaidah itu, tapi untuk diri pribadi. Atau kalau seandainya kita nggak ingin susah-susah, sebagian ulama mengatakan ya udah, setiap musibah itu adalah sebagai bentuk peringatan, warning untuk kita, karena ini adalah ulah dari apa? Dosa kita sendiri. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, ini adalah kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang terakhir, yang ketiga ya. Baik, kaidah yang ketiga ini berkaitan dengan sikap manusia ketika tertimpa musibah. Ya, jadi ada 3 kaidah dalam memahami musibah. Kaidah yang ketiga ini adalah sikap manusia ketika tertimpa musibah. Sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya ada 4 sikap, dan 4 sikap ini ya, ini ini tingkatan-tingkatan berdasarkan kadar keimanan mereka. Ya, tingkatan yang paling rendah, tingkatan yang paling bawah, ketika seseorang itu tertimpa musibah, itu dia tidak sabar dan suka berkeluh kesah. Ya, apa hukumnya sikap yang paling awal ini? Dan ini dianggap sebagai sikap yang paling rendah. Hukumnya para ulama mengatakan bahwasanya sepakat ini adalah perbuatan dosa, bahkan termasuk perbuatan yang tercela. Kalau kita katakan dosa berarti mendapatkan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya haram, berdosa, dan termasuk perbuatan yang tercela. Ya, di saat tertimpa musibah, kemudian dia mengungkapkan kekecewaannya, benci, kenapa harus tertimpa musibah ini? Ya, tetangga saya yang banyak berbuat maksiat pun
sehat-sehat yani saja, nggak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah sakit ya misalnya. Nah, ini adalah buah ya, menunjukkan kekecewaan, menunjukkan kita itu benar-benar nggak sabar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tingkatan yang pertama yang paling bawah. Ingat, ini adalah perbuatan tercela, diharamkan dan membuahkan dosa. Adapun tingkatan yang kedua, manusia ketika tertimpa musibah itu dia mampu menyikapinya dengan sabar. Ya, ada 4 tingkatan. Ternyata sabar ini belum tingkatan yang paling atas. Ya, lah sabar ini, ya, hukumnya apa? Hukumnya wajib ya nih, sama. Hukumnya wajib. Berarti kalau kita tertimpa musibah kita nggak sabar, berarti kita berdosa, selesai. Itu bisa kita ambil kesimpulan seperti itu. Karena para ulama mengatakan bahwasanya hukumnya wajib. Bila kita nggak sabar ketika kita mendapatkan musibah, maka kita berhak mendapatkan dosa atas perbuatan wajib yang kita tinggalkan tersebut. Nah, sabar ini nanti kita akan sampaikan di faedah atau subtopik yang ketiga. Baik, tingkatan yang lebih afdol, lebih tinggi dan lebih mulia dari sabar, yang ketiga apa? Ridho. Ya, ridho ini hukumnya mustahab atau hukumnya sunnah. Ya, kalau seandainya sabar itu wajib, maka ridho ini lebih tinggi nilainya, tapi hukumnya mustahab. Ya, kalau seandainya kita bisa ridho, maka berarti kita mendapatkan yani sabar plus yani ziyadah, sabar plus. Ya, tapi kalau seandainya kita nggak bisa ridho, hanya sekedar yani sabar, maka berarti kita sudah menunaikan satu kewajiban. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan bahwasanya ridho ini lebih tinggi daripada sabar, karena ridho ini menganggap antara musibah dengan kenikmatan itu sama. Itu kaidah simpelnya seperti itu. Kalau seandainya kita merasakan seperti itu, berarti berbahagialah kita. Kita sudah sampai pada derajat yang ketiga. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, ya, diberikan karunia anak keturunan misalnya, ya, bahagia, ridho dengan apa? Dengan apa yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah 4 hari Allah Subhanahu wa taala panggil yani anak yang kita cintai. Perasaan kita sama. Berarti kita sudah sampai pada derajat apa? Yani ridho. Itu adalah yani cara untuk mengetahui ya ridho itu seperti apa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ridho ya itu adalah sabar plus. Kalau sabar itu biasanya kelihatan dari hampir yani seluruh wajah atau anggota tubuh. Tapi terkadang sabar tapi dia nggak ridho. Itu memungkinkan. Dia sabar kelihatan dari wajahnya. Sabar ya nak ya, sabar. Kelihatan. Dia sudah bisa yani tersenyum lebar, kelihatan dari aktivitasnya itu ternyata yani nggak ada bedanya. Ya mungkin karena ditinggal wafat oleh putranya atau mungkin ditinggal wafat oleh ibunya. Tapi kita belum tahu apa isi hatinya. Kemungkinan dalam hatinya itu dia masih grundel. Ya, masih berkeluh kesah. Kenapa harus anak saya yang dipanggil? Ya, di hadapan orang dia menampakkan kesabarannya. Tapi ternyata dalam hatinya ini dia belum bisa menerima kenyataan dan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Inilah bukti bahwasanya dia sabar tapi belum yani ridho. Tapi kalau ridho sudah, ya dia nggak merasa ada beban sama sekali. Intinya seperti itu. Di saat dia mendapatkan kenikmatan, ya hati, lisannya sampai anggota badan dia bahagia. Ya, pun demikian tatkala dia mendapatkan musibah. Maka inilah yani ridho. Ya, dan inilah yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah pun plus yang demikian. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan demikian. Jadi standar ridho atau kriteria ridho itu adalah ketika yani seseorang itu tidak punya beban, ya dianggap sama antara kenikmatan yang ia terima atau musibah yang ketika ia yani derita. Taib. Maka oleh karenanya yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Asy'ad Ibnu Sa'id itu pernah menceritakan Ibnu Aun, salah seorang yani ulama dahulu pernah mengatakan seorang hamba itu tidak akan dikatakan betul-betul mencapai derajat ridho, kata Ibnu Aun di sini. Coba kita lihat, hampir sama ya yang disampaikan oleh Ibnu Saiman yani tadi.
Jadi seorang hamba itu tidak bisa dikatakan sampai pada derajat ridho ya sebelum keridhoannya dengan kefakiran seperti keridhoannya ketika dia kaya. Ya, ini satu contoh ya ini saja. Nanti bisa dikiaskan, dianalogkan dengan yang lain. Ketika dia sehat sama dengan ketika dia sakit. Ya sama. Ketika dia belum nikah dulu sama ketika dia menikah, dulu gerundel terus ketika belum nikah. Ketika sudah nikah bahagia. Intinya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia nggak punya beban sama sekali. Inilah sebenarnya derajat ridha itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Aun rahimahullahu taala dan disepakati oleh Ibnu Taimiyah, pun demikian dengan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Taib. Ternyata ridha ini belum termasuk derajat yang paling tinggi. Ya, ada derajat yang lebih tinggi lagi daripada itu semua. Yang keempat apa? Derajat syukur. Makanya Nabi SAW pernah kita sampaikan dahulu, di saat tertimpa musibah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian ketika beliau mendapatkan kenikmatan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam masih memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memujinya di saat beliau mendapatkan kenikmatan. Tapi di saat beliau mendapatkan musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi bukan hanya dengan mengucapkan dapat musibah alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah saya termasuk derajat syukur. Tapi apanya? Itu cuma lisan tok loh ya. Tapi hatinya tetap gerundel, maka berarti tidak bisa. Ya, makanya kesabaran, rasa syukur itu harus terpenuhi dari 3 hal. Hati, kemudian apa? Lisan dan kemudian anggota badan. Nanti kita akan sampaikan khusus untuk definisi dari sabar itu sendiri. Dan demikian dengan ridho, pun demikian dengan syukur, ya, harus terpenuhi dari 3 sisi tersebut. Maka jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa ulama menunjukkan beberapa resep ya agar seseorang itu bisa sampai pada derajat syukur. Ya, ada beberapa resep kalau seandainya kita bisa mengambil satu dan semuanya, insya Allah kita akan bisa merasakan nikmatnya syukur ketika tertimpa musibah. Yang pertama, ya, kenapa sih orang itu bisa sampai pada derajat syukur? Resep yang pertama karena ya dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah itu adalah untuk kebaikan dirinya. Ya. Kita pernah merasakan seperti itu enggak? Ya. Jatuh gitu kemudian alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menginginkan saya jatuh. Kalau seandainya perasaan kita, hati kita, lisan kita diikuti dengan kata-kata alhamdulillah ala kulli hal, semuanya ikut merasakan ini adalah demi kebaikan saya, maka berarti insya Allah ini adalah indikator pertama kita bisa sampai pada derajat syukur ketika tertimpa musibah. Kemudian yang kedua, dia yakin bahwasanya dengan adanya musibah sekecil apapun, Allah Subhanahu wa taala itu akan menghapuskan dosa kita. Akan menghapuskan dosa kita. Ya, kita telat ke kantor kemudian di strap misalnya, dihukum di SP dapat SP1 misalnya. Ya. Kita merasakan enggak bahwasanya alhamdulillah ini musibah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar menghapus dosa saya. Kalau itu yang kita rasakan, maka berbahagialah kita. Indikator kedua, kita bisa insya Allah merasakan rasa syukur dan itu adalah derajat yang tertinggi. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika dia merasakan dan yakin bahwa musibah yang menimpa dia itu masih dianggap ringan sekali dibandingkan dengan yang lain. Ya. Makanya dia nggak akan merasa ada beban sama sekali. Dia merasakan yakin ini demi kebahagiaan saya, dosa saya akan dihapuskan oleh Allah. Ya, meskipun dia sakit berhari-hari, alhamdulillah ini masih mending daripada tetangga saya. Makanya di dalam sebuah hadis, ya, agar kita selalu bersyukur dalam kondisi apapun, dalam urusan dunia kita harus melihat kepada orang yang lebih rendah daripada kondisi kita. Tapi di dalam urusan-urusan akhirat kita harus melihat kepada orang yang lebih tinggi. Ya, jangan dibalik. Ya, kalau seandainya dibalik runyam tadi. Ketika kita dalam urusan akhirat kita melihat kepada orang yang lebih bawah,
Ini akan memantik yakni apa? Rasa congkak dan sombong. Alhamdulillah setiap Senin datang ke sini, ya. Ini lebih mending ini daripada tanggaku nggak pernah. Ya, ini menunjukkan saya ini adalah orang yang siap yakni untuk terjun ke masyarakat, untuk menjadi dai mubaleh, dan sesekali nanti gantikan Ustadz Sabil di sini misalnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dalam urusan ukhrawi kepada orang yang ada di bawah, itu biasanya akan muncul perasaan yakni sombong. Dan selanjutnya dia nggak akan punya keinginan lagi nantinya untuk menimba ilmu yakni kepada orang lain. Pun demikian ketika dibalik itu, dalam urusan dunia dia melihat kepada orang yang lebih tinggi terus. Apa yang akan muncul penyakit hati? Hasad, iri dan lain sebagainya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita rubah mindset ini kita. Dan ini adalah konsep dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man fawqakum. Ini berlaku untuk urusan dunia, lihat kepada orang yang lebih bawah. Jangan melihat kepada orang yang di atas. Tapi untuk urusan akhirat ya, sebaliknya. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada yang ketiga. Kemudian yang keempat dan yang kelima. Yang keempat, ya, dia bersyukur karena yakin bahwasanya dengan adanya musibah ini Allah Subhanahu wa taala yakni ingin menjadikan kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan adanya musibah dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang apa? Sedang mengingatkan saya agar saya itu banyak berzikir. Sedang mengingatkan saya agar saya itu banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ya resep yang keempat ini benar-benar kita rasakan, berbahagialah. Berarti indikator yang keempat, alhamdulillah, ya, ini agak sedikit membuka titik terang ya. Kita akan bisa sampai pada derajat yang paling tinggi, yaitu syukur ketika tertimpa yakni musibah, masya Allah. Ya. Kemudian yang kelima, yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dia merasa yakin dengan adanya musibah ini bersyukur. Karena apa? Pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu melimpah tanpa ada batas. Ya, karena memang janji Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya, kalau kepada orang sabar saja, padahal sabar itu tingkatannya masih nomor 2, yakni 2. Itu Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Az-Zumar, "Innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab." Bagi orang sabar yang benar-benar sabar saja mendapatkan pahala yang no limit, tidak terbatas. Apalagi kalau seandainya kita sampai pada apa? Pada derajat syukur, berarti lebih banyak lagi tentunya. Maka inilah diantara yakni 5 resep, yakni agar kita bisa menyadari, oh ternyata nggak tahu ini kita anggap mudah apa susah untuk bisa merasakan 5 hal ini. Kalau seandainya kita merasakan 5 hal ini, insya Allah ya, tanpa melihat tingkatan yang ketiga ridho, ya, kita berarti sudah sampai pada derajat yang tertinggi, yaitu yakni syukur itu. Allah Ta'ala yakni a'lam. Maka yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syuraih rahimahullah taala, ya, itu selalu merasakan yakni 4 hal. Ya, 4 yakni dari 5 yang saya sebutkan yakni tadi, atau mungkin ditambah yang ke-6 ya. Jadi Syuraih ini rahimahullah taala yakni pernah mengatakan setiap kali dia tertimpa musibah selalu dia bersyukur. Bersyukur ya, bersyukur kepada Allah 4 kali. Ada apa? Ada apa yakni dengan syukurnya dia sebanyak 4 kali ini ketika dia tertimpa musibah? Karena dia yakin bersyukur bahwasanya musibah yang menimpa dia ini tidak lebih besar yakni dari menimpa apa saudaranya. Ya, kayak tadi. Ya, merasakan oh ini masih ringan, alhamdulillah. Ya. Ya, enggak lebih berat yakni daripada apa? Nabi SAW misalnya. Atau mungkin yakni saudaraku, atau mungkin tetanggaku. Ya, ketika dia sakit atau mungkin hartanya hilang dan lain sebagainya, dia tetap bersyukur. Karena apa? Musibah ini masih dianggap ringan daripada yang menimpa hamba-hamba yang lain. Kemudian dia bersyukur yang kedua karena merasakan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk bersabar. Ya, kapan lagi saya bersabar kalau bukan karena ada musibah seperti ini? Dia akhirnya bersyukur, masya Allah. Kemudian yang ketiga, bersyukur yakni karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk banyak zikir. Salah satunya bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa mengingat astagfirullah, bisa berzikir. Kapan lagi kita banyak berzikir? Kapan lagi kita itu ya secara spontan yakni mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam zikir-zikir yang seperti ini? Kalau tidak dengan musibah-musibah seperti ini.
Akhirnya dia bersyukur yang ketiga. Dan yang keempat tidak kalah pentingnya, ya dia masih merasa bersyukur karena musibah yang menimpanya itu tidak terjadi pada agamanya. Dan ini tidak sebutkan ya ini tadi ya. Ya, artinya tidak menimpa pada agamanya, tidak menimpa kepada akidahnya. Ya, mungkin alhamdulillah ini masih fisik. Seandainya yang menimpa itu adalah maaf, akidah saya yang harus saya gadaikan waliyadzubillah, maka ini konsekuensinya levelnya lebih berat lagi. Nah, kalau cuma sekedar fisik, ini masih mending, ini nggak besar. Yang lebih besar Nabi Ayub, fisik masya Allah bertahun-tahun. Kalau cuma sekedar maaf hilangnya harta, masih mending. Yang penting ya apa? Keyakinan saya untuk bersedekah itu tidak hilang. Jadi maaf, dengan meninggalnya istri itu masih mending. Ya, kalau saya masih berkeyakinan bahwasanya menikah lagi itu sunnah misalnya. Misalnya seperti itu. Artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya dia tetap ya bersyukur dengan kondisi keyakinan terhadap Allah kepada Rasulnya untuk tetap menegakkan syariat-syariat Allah itu tidak pernah hilang dari hatinya dan dari jasadnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara kaidah ya yang ketiga. Untuk menutup kaidah yang ketiga ini atau syukur ya, berkaitan dengan syukur ini, saya ingin menyampaikan sebuah kisah lagi dari Ghassan ibnu al-Mufaddal al-Ghallabi ya. Jadi ada seseorang yang mengeluh kepada Yunus ibnu Ubaid. Jadi ada seorang yang mengeluh kepada Yunus ibnu Ubaid. Mengeluh karena apa? Karena terjepit kondisi ekonominya dia. Dia mengeluh, gimana ini pekerjaan saya ya, ini setiap hari nggak ada pembeli sama sekali, modal sudah habis. Pokoknya mengeluh seperti itu kepada salah seorang ulama besar, Yunus ibnu Ubaid rahimahullah ta'ala. Akhirnya kemudian ya, Yunus ibnu Ubaid rahimahullah ta'ala ini ganti untuk bertanya kepada orang yang banyak mengeluh terkait kondisi ekonominya ini. Dia ditanya, wahai saudaraku, engkau banyak mengeluh terhadap kondisi ekonomimu saat ini. Apakah engkau suka bila penglihatanmu ini dibeli dengan harga 100.000 dirham? Kata orang itu, wah, ya Iman, nggak mungkin lah, saya nggak mau kalau gitu. Ya udah, diganti dengan pertanyaan yang lain. Apakah engkau mau dan suka kalau pendengaranmu ini diganti dengan 1.000 atau 100.000 dirham? Ini angka yang fantastis loh. Ente tadi ngeluh kekurangan uang, duit dan lain sebagainya. Ini mau nggak diganti? Kesempatan ini 100.000 dirham. Untuk apa? Untuk pendengaran saja. Ente mau nggak menggadaikannya? Nggak mau. Sampai dikasih pertanyaan-pertanyaan, sampai kepada yang terakhir, ente mau nggak ya dikasih 100.000 dirham, tapi engkau harus menjual apa? Otakmu, akalmu. Ya nggak mau lah. Apa kata Yunus ibnu Ubaid yang di akhir? Ya Allah, kenapa engkau masih mengeluh? Tidakkah engkau harus banyak bersyukur? Ternyata engkau itu menyimpan aset berapa? Mungkin bahasa kita triliunan lebih. Ya, kenapa engkau masih mengeluh dengan sempitnya ekonomi yang engkau hadapi? Ya, padahal aset yang paling mahal itu ada pada dirimu semuanya. Maka ini adalah diantara jawaban yang sangat menolak, dan ini adalah peringatan untuk kita. Kalau seandainya ekonomi saja kita lemah misalnya, atau mungkin dalam kondisi kita terjepit, coba kita praktekkan kisah ini dari Yunus ibnu Ubaid. Oh, ternyata kita ini adalah orang yang paling kaya sebenarnya. Alhamdulillah kita masih penglihatan, masih punya penglihatan yang kuat. Kita masih diberikan kesehatan. Ini juga harganya mahal loh ya. Apalagi sekarang biaya kesehatan juga semakin naik, biaya BPJS juga semakin naik. Nah, itu yang kita pikirkan, agar kita menjadi manusia-manusia yang selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan subtopik yang keberapa ini? Yang ketiga ya. Yang ketiga, tiga kaidah tadi sudah selesai. Ya. Kaidah yang pertama tadi bahwasanya apa? Ya, ini adalah dunia ini adalah tempat ujian bagi seluruh manusia, dan yang kedua adalah termasuk hukuman ataukah termasuk ujian untuk meninggalkan derajat. Kita sudah kasihkan jawabannya tadi, ada 4 kriteria untuk bisa menjawabnya.
Dan yang ketiga, kaidah yang ketiga adalah apa? Beberapa sikap yakni manusia. Ya, jangan sampai kita ambil derajat yang paling bawah. Minimal yang wajib apa? Yani sabar. Kalau bisa ridho. Yang paling afdal apa? Yani syukur ini. Baik, ini adalah yang kedua. Sedangkan subtopik yang ketiga adalah definisi dari sabar. Selebihnya insya Allah nanti kita akan sambung pada kesempatan yang berikutnya. Baik, sabar itu artinya apa sih? Karena pembahasan kita itu adalah tentang sabar. Musibah sudah kita selesaikan. Jadi subtopik yang ketiga, keempat, dan yang kelima dan seterusnya ini lebih ya berkaitan dengan apa? Dengan sabar. Definisi sabar, macam-macam sabar. Ya, sebenarnya ada tingkatan-tingkatan yakni sabar, keutamaan sabar, dan hal-hal yang bisa menafikan yakni sabar. Adapun yang ketiga adalah definisi sabar. Sabar secara bahasa itu artinya tertahan. Ya, jadi menahan yakni sesuatu. Maka berdasarkan istilah syar'i, pengertian secara syara', sabar itu harus terpenuhi 3 kriteria. Yang pertama, yakni menahan lisan dari banyak berkeluh kesah. Ini adalah kriteria yang pertama. Berarti yang kedua, menahan apa? Kalau yang pertama harus terpenuhi 3 kriteria sebagaimana saya janjikan tadi di awal. Yang pertama, menahan lisan. Karena sabar itu artinya menahan secara bahasa. Tapi secara syar'i, secara istilah harus terpenuhi 3 kriteria. Yang pertama, menahan lisan kita itu dari suka berkeluh kesah ketika tertimpa musibah. Yang kedua, berarti menahan apa? Hati kita. Hati dari apa? Rasa amarah, kecewa, yang tidak ridho, benci dengan yakni takdir Allah. Ini semua masuk dalam kriteria yang kedua. Jadi tidak hanya lisan, tidak hanya kemudian mengatakan alhamdulillah sebagian saya, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah saya termasuk orang yang bersyukur. Ya, karena hati itu adalah kriteria yang kedua. Ketika dia mampu menahan hatinya ini dari rasa amarah, kecewa, benci, apalagi tidak ridho dengan keputusan dan takdir Allah. Kalau seandainya mampu menahan dari ini semua, berarti alhamdulillah kita termasuk orang yang sabar dengan 2 kriteria. Kriteria dan persyaratan yang ketiga itu artinya apa? Menahan apa? Anggota badan, ya, dari menampakkan ketidaksabaran kita. Ya, makanya para ulama menyebutkan dahulu itu biasanya itu ya, karena di dalam sebuah hadis disebutkan wanita itu biasanya dahulu ya di antara tradisi jahiliyah itu suka menampar apa? Menampar pipinya. Laisa minna yani man yani mawa la tama al yani khudud wa syaqqal yani juyub. Syaqqal juyub itu artinya apa? Meronta-ronta, meratapi. Syaqqal juyub itu ya ininya apa namanya? Bajunya itu dirobek-robek. Ya. Jadi dia menunjukkan meskipun dia mengatakan saya sabar tapi sambil mukuli apa? Ya, mereka berarti tidak terpenuhi di sini. Karena 3 ini persyaratan yang harus terpenuhi yakni seluruhnya. Ya, saya sabar ditinggal mati oleh yakni anaknya. Saya sabar sekali. Hati saya sabar. Tapi bajunya itu dirobek, robek-robek, meronta-ronta, gulung-gulung di jalan. Enggak. Ini sudah tidak terpenuhi. Artinya persyaratan ketiga tidak terpenuhi. Padahal persyaratan ketiga adalah menahan. Ya, menahan anggota badan kita seluruhnya ini ya dari menampakkan kemarahan, dari menampakkan ketidaksabaran. Dan ini banyak. Ya, seperti dia nih tadi itu. Ya, dia merobek-robek bajunya, memukul-mukul yakni dirinya, atau mungkin barangkali menusuk-nusuk yakni atau memukul-mukul yakni kepalanya menunjukkan ketidakridhaan. Maka ini adalah di antara 3 kriteria dan 3 persyaratan secara syar'i ya untuk mendefinisikan apa? yakni sabar itu sendiri. Baik, Allah taala alam yang bisab. Mungkin sampai di sini saja insyaallah ya. Ya, pembahasan yakni kita hari ini masih menyisakan macam-macam sabar ya, macam-macam sabar, kemudian tingkatan-tingkatan sabar, kemudian keutamaan yakni sabar ketika mendapatkan musibah. Karena nanti ada macam-macam sabar itu ada 3. Tapi yang kita bahas itu cuma keutamaan sabar ketika mendapatkan musibah karena berkaitan dengan tema kita. Dan yang terakhir insyaallah taala itu berkaitan dengan hal-hal yang bisa menafikan yang kesabaran. Allah taala alam bisawab. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan. Ada door prize nggak hari ini? Nggak ada. Oh, alhamdulillah. Berarti lebih cepat ini pulangnya insyaallah.
Baik, kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan ya nih jamaah. Bapak-bapak ada? Jelas insyaallah. Atau ini dijadikan ada lebihan nggak ini jajannya untuk jadikan nggak ya? Door prize ini nggak ada ya. Jadi untuk saat ini ya maaf kepada para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini nggak ada door prize. Jadi harus sabar ya. Syukur-syukur ya ini bisa ridho atau apa? Atau syukur ya. Ada jadi pembahasan kita tentang sabar ya, harus sabar karena memang hari ini kita tidak ada door prize. Ada pertanyaan dari jamaah? Monggo. Atau apa yang saya sampaikan ini jelas insyaallah? Monggo kalau ada pertanyaan saya tunggu. Ada yang mau tanya? Ada yang pertanyaan? Ada yang puasa ya, ada yang puasa. Jelas insyaallah. Kita belum masuk pada inti pembahasan ya. Tapi mudah-mudahan kita sekali lagi harus sabar insyaallah. Kita tunggu tanggal mainnya, yakni sabar ya pada kesempatan pekan depan. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan yakni tema yakni sabar itu sendiri. Ada pertanyaan sekali lagi yang ketiga kalinya saya mengajukan pertanyaan. Monggo. Bapak dulu ini ada pertanyaan monggo. Ustaz, misal ada orang yang mencaci maki kita, menjatuhkan kita gitu secara terang-terangan, kita perlu lawan atau kita perlu diamkan atau sabar Ustaz? Yani taib. Karena kalau misalnya dibiarkan itu semakin menjadi-jadi gitu. Taib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebenarnya tingkatan yani sabar. Nanti ada yani tingkatan yani sabar sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita melihat yani dulu siapa yang mencaci maki. Kalau seandainya yang mencaci maki itu adalah orang-orang yang berilmu dan memang itu adalah sebuah kedustaan, maka kita berhak untuk meluruskan. Kita berhak yani untuk membantah hal itu supaya tidak terjadi yani apa? Fitnah yang lebih besar. Makanya kita lihat bagaimana ulama kadang-kadang difitnah seperti ini kemudian dibantah. Tapi dibantah ini juga dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Tapi kalau seandainya itu hanyalah cacian dan hinaan dan makian dari orang-orang awam yang sebenarnya dia itu cuma ngikut dan tidak tahu menahu, kita bisa mengikuti sikapnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menyikapi dan menghadapi kondisi yang kedua seperti ini. Orang-orang awam yang dia hanya ngikut saja Ustaz, itu ada 3. Nanti sebenarnya adalah pembahasan minggu depan, tapi nggak ada masalah. Yang pertama Nabi Shallallahu alaihi wasallam segera memaafkannya. Ya, ini agak susah. Tapi kalau kita mau seperti Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam begitu sabarnya. Ya, ketika mengetahui yakni bahwasanya banyak orang yang mencacinya, kalau itu dari golongan orang-orang rendahan, dia langsung maafkan. Yang kedua, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memohonkan ampunan untuknya. Kita bisa seperti itu? Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika dihujat, dicaci, ketika tahu yang menghujat dan mencaci itu adalah orang-orang yang nggak tahu, apa doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Allahumma gfir. Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung kemudian mendoakan, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu, cuma ngikut. Bahasa kita cuma simpatisan, bukan dia dalangnya, bukan dia sutradaranya. Ya sudah, ya kita maafkan dia. Yang kedua kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Dan yang ketiga, para ulama menyebutkan dia menganggap legowo aja. Legowo itu artinya apa? Ya dia dianggap orang-orang yang punya udzur lah. Dia sudah menerima udzurnya. Karena dia termasuk orang yang awam yang hanya sebagai simpatisan. Ya. Jadi inilah diantara 3 sikap Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika dicaci, dihina, dan kita bisa melihat perjalanan dakwanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya seperti itu sikapnya beliau. Kalau seandainya berkaitan dengan orang-orang yang berilmu yang sekiranya dia tokoh yakni misalnya, dan kalau dibiarkan seperti ini maka fitnah akan semakin membesar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampaikan secara tegas. Ya. Ya salah satu yakni dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah ketika menghadapi orang-orang besar. Ya itu adalah orang-orang yang masuk dalam keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai sobek, pengkhianat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap yakni sebagai apa? Kadzib, orang pendusta. Ya. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan
bahwasanya Nabi SAW bukan seorang ahli sihir, bukan seorang penyihir, bukan seorang penyair, bukan seorang pendusta dan pembohong dan sebagainya. Nabi SAW langsung membantah itu semua. Tapi lewat apa? Lewat ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Makanya disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala membantah. Wa ma huwa biqauli syair. Nabi SAW bukan seorang penyair. Wa ma biqauli kahin. Nabi SAW bukan ahli nujum, bukan seorang dukun. Jadi dibantah. Kalau seandainya dalam kondisi yang memang fitnahnya itu akan semakin membesar. Tapi kalau saya orang-orang awam, ya kalau kita mau kita sikapi seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu taala alam bisawab. Ibu ada satu, monggo. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. J. Saya mau tanya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita menyikapi atau mengevaluasi diri kita untuk mencapai syukur aktivitas apa saja, sehingga hal itu bisa membuat kita menjadi suatu kebiasaan yang secara kita sadari bahwa itu adalah rasa syukur. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan syukur ini sebenarnya pembahasan khusus untuk syukur ya, pembahasan kemarin di Pak Adit ya, tapi belum selesai ini juga ya. Sebenarnya ya ini banyak hal ya, tips-tips yang ringan agar kita itu bisa mengoreksi sejauh mana sih rasa syukur ini kita. Tapi secara khusus beberapa ulama ya menunjukkan seperti Yani Bakar Al-Muzani rahimahullah taala, kata beliau, "Idza arata an ta'lam qadra ma an'amallahu 'alaika faghmid 'ainaik." Ya, syukur ya, kalau kita tahu bisa pakai ini konsepnya Bakar Yani Al-Muzani rahimahullah taala. Kalau seandainya ente tahu sejauh mana sih rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, ya, itu paling mudah kata Bakar Al-Muzani rahimahullah taala. Cobalah kita sesekali apa? Memejamkan yakni mata kita. Kita pejamkan mata kita dan kita rasakan seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak membukakan mata kita lagi, ya, apa yang kita yakni rasakan. Itu salah satu contoh yakni konkret dan simpel bagaimana kita mengetahui sejauh mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, syukur, sabar pun harus terpenuhi 3 kriteria. Lisan, syukur pun harus mengucapkan yakni banyak yakni pujian kepada Allah. Hati, pengakuan bahwasanya ini bukan karena faktor saya selama ini menjaga kesehatan saya selalu pakai apa? yakni lensa mata atau menjaga mata saya selalu datang kemana? yakni ke tempat-tempat ini estetika dan lain sebagainya untuk menjaga kesehatan dan yakni mungkin fisik saya. Tapi hati harus tetap yakin bahwasanya apa yang kita rasakan, yakni apa yang ada pada diri dan jasad kita ini, kesehatan kita, itu adalah buah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun usaha kita itu hanya seberapa yakni saja. Dan yang ketiga, sebagai bukti yakni rasa syukur kita, kalau seandainya kita tahu kita bersyukur atau tidak, ya, dari kesehatan yang kita miliki ini sudah kita wujudkan dalam bentuk apa? Karena tidak terpenuhi syukur itu kalau tidak dibuktikan dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Ya, itu saja. Jadi satu contoh misalnya mata. Kita memejamkan mata, oh ternyata Masya Allah luar biasa sekali. Buktikan, untuk apa mata ini? Untuk baca Quran atau baca WA? Nah itu nanti. Nah itu untuk bisa membedakan. Kalau seandainya prosentase kita ke WA lebih besar ya daripada kita baca yakni Quran, berarti ini rasa syukur ini belum benar-benar sempurna. Kesehatan kita misalnya Masya Allah Alhamdulillah kita bisa jalan, kita bisa pakai motor sendiri ya. Tapi kita buktikan yakni dalam wujudnya, apakah yakni kita datang ke mall itu lebih banyak dan lebih semangat daripada kita datang ke yakni kajian misalnya. Wujud yakni apa? Kesehatan yakni kita. Dan itu bisa kita analogkan, kita kiaskan kepada seluruhnya. Harta kita misalnya kita bandingkan, yakni jumlahnya lebih banyak mana sih ya untuk ongkos apa? Pulsa untuk WA dengan apa? yakni sedekah misalnya. Itu semua bisa kita
yang dibandingkan. Kalau seandainya selama ini ya ketaatan itu ternyata lebih mendominasi, itulah salah satu bukti alhamdulillah kita benar-benar yang bersyukur ya dengan anggota yang badan kita. Tapi tetap ya, lisan pun harus banyak berzikir, hati pun harus tetap yang banyak mengakui bahwasanya kenikmatan yang kita dapatkan hari ini dan seterusnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam bisawab. Seperti itu. Itu konsep atau tips yang ringan kita untuk mengoreksi sejauh mana sih rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam bisawab. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ya pada kesempatan mendatang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesabaran ya untuk bertemu dan bisa melanjutkan dan menyempurnakan kekurangan pembahasan kita pada bagian yang kedua insyaallah taala pada pekan mendatang. Baik, kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.